Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan saya berdoa Bapak Ibu sehat ya, bahagia dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Serta apapun yang Bapak Ibu dan teman-teman semua kerjakan, tentunya dibuat Tuhan berhasil dan menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua atas dukungannya selama ini. Itu sungguh sangat memberkati kita semua. Dan saya percaya pelayanan ini biarlah terus berlanjut sampai selama-lamanya. Karena kita percaya internet dipakai Tuhan untuk pekabaran Injil, untuk memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus mengasihi sesama manusia, bahwa Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan berjumpa dengan seorang murtadin yang bernama Jamal Dodi Pasaribu. Dan saya percaya Bapak Ibu telah mengenal beliau secara fasih karena beliau banyak bersaksi di channelnya dan sampai hari ini menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan dan terus bekerja di ladang Tuhan. Kesaksian beliau hari ini adalah tentang ancaman kepada beliau untuk dipenjarakan, untuk dijadikan tersangka karena dianggap beliau ini Islamnya adalah odong-odong, Islamnya adalah palsu, Islamnya adalah tidak benar. Dan kali ini beliau menjawab dengan tuntas bagaimana keislaman beliau sebelum menjadi seorang murtadin. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat malam menjelang dini hari. Ya, kembali saya live saudaraku menjelang dini hari ini ya. Ya, saya baru sampai di rumah. Puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah mendoakan perjalanan sehingga saya sampai di rumah dalam keadaan selamat-selamat ya. Jam berapa tadi saya live ya? Sore tadi. Ya inilah baru sampai saudaraku. Padahal tadi udah jauh saya di tengah jalan. Jadi setelah saya live tadi ada saudara seiman kita yang ngirimkan ke saya sebuah foto. Fotonya seperti gambar konten ini ya, seperti gambar di video ini. Jadi fotonya persis seperti itu. Jadi menurut gambar ini kesaksian saya akan dijadikan menjadi Yusuf Manubulu yang kedua. Ditangkap atau dipenjara atau diprodeokan. Kata mereka saudaraku. Jasin. Ya, Bang Jasin atau Kak Jasin ini ya. Iya. Saya akan menanggapi channel ini. Bam Tri itu siapa sih? Bam Tri. Nggak tahu saya saudaraku siapa. Toe Bam Tri. Lagi nongkoin Toe. Kenapa saya ditungguin? Mau kasih berkat. Jadi foto ini mengatakan bahwa saya akan dipenjarakan. Kata foto ini. Ya memang saudaraku yang terkasih ya. Kesaksian kita pasti membuat mereka panas. Mereka pasti punya emosi, punya kemarahan untuk memenjarakan setiap orang yang bersaksi, khususnya para murtadin-murtadin. Kita melihat di channel Bapak Yusuf Manubulu itu hampir semua itu video mereka giring-giring untuk dipenjarakan. Ya, wajar saudaraku, dan kita tidak boleh marah juga kalau mereka penjarakan karena itu adalah sebuah bela agama, bela akidah mereka. Nah, kita hormati saudaraku karena memang begitu. Kalau kita melihat para mualaf kan pasti tertawa dong, pasti aneh ini kan gitu. Kalau kita ya udah pasti ada rasa emosi dan penjarakan orang. Karena begini, ada suatu kebanggaan apabila
para murtad ini mereka berhasil penjarakan. Ada bangga lah. Makanya jangan heran kalau mereka ketika mereaksi kesaksian para murtadin, pasti mereka katakan, wah ini penjarakan ini. Begitu berhasil dipenjarakan, pasti mereka berkata, alhamdulillah, akhirnya berhasil orang itu dipenjarakan. Ya, takbir, Allahu Akbar, kata mereka. Nah, pasti ada begitu. Perhatikan itu. Seperti beberapa orang yang mereka berhasil penjarakan, ya pasti ada gitu ya. Ya alhamdulillah, penghujat Islam sudah dipenjarakan, ya. Lalu mereka bersyukur luar biasa dan mereka pasti takbir, Allahu Akbar, kata mereka. Nah, mereka kesenangan itu, saudaraku. Jadi tidak bisa juga kita paksakan, oh mereka harus seperti Kristen, mengampuni musuh, mengasihi. Nah, tidak bisa juga, saudaraku. Nah, itu saya katakan, tidak bisa kita paksa sebuah ajaran mereka harus mengikuti seperti Kristus, seperti orang Kristen gitu. Tidak bisa. Mau secara gimana pun tidak bisa, saudaraku. Itu harus kita maklumi. Suatu saat pun kita harus siap juga. Makanya kalau kita bersaksi itu, makanya harus siap-siap di apa namanya, digiring-giring mereka untuk dipenjarakan. Nah, seperti yang saya katakan di beberapa video saya ya, kalau suatu saat pun mereka berhasil penjarakan saya, saudara jangan bersedih gitu, jangan apa namanya, merasa belas kasihan kepada saya. Nah, saya udah katakan berkali-kali, kalau suatu saat mereka berhasil memenjarakan saya, goreng terus tentang saya, goreng, bikin judul-judul yang bombastis, saya izinkan. Nah, ambil video saya terus goreng-goreng, nah, bikin judulnya yang bombastis, ngeri hari ini atau gempar hari ini, apa namanya, sadis, gitu. Bikin judul-judul begitu, saudaraku. Ya, JDP ditangkap karena bersaksi. Nah, ditangkap. Nah, nggak apa-apa, saudaraku. Bikin judul-judul begitu. Dan seperti yang saya katakan, tidak usah bikin live, kumpulkan dana untuk JDP, tidak usah, saudaraku. Bukan berarti saya menyalahkan kalau ada yang buat gitu ya. Bukan berarti saya menyalahkan. Tetapi khusus saya, jangan dibuat penggalangan dana. Dan jangan saya dibuat untuk ada pengacara saya, jangan, saudaraku. Gitu. Pembelaan hukum kepada saya enggak usah. Cuman saya kan sudah bikin surat wasiat ya, seperti yang pernah saya sampaikan di beberapa video, bahwa ketika saya, umpamanya saya ini kan enggak punya pelindung hukum nih. Nah, ketika saya ada apa-apa, tubuh saya ini wajib diotopsi, wajib, dan mengotopsinya tidak boleh dokter yang ditunjuk oleh pihak kepolisian, harus dokter dari orang yang ditunjuk oleh pihak keluarga saya. Nah, itu sudah ditetapkan dan didampingi oleh kepolisian tadi. Nah, gitu loh. Bukan yang ditunjuk oleh pihak kepolisian, ini dokter yang mengotopsi, jangan. Nah, harus dokter yang ditunjuk oleh keluarga saya, gitu. Jadi gimana kebutuhan keluarga JDP? Waduh, saudaraku, kita punya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang hidup, pasti mencukupi, saudaraku. Pasti anak keluarga saya itu bisa sarjana, bisa jadi orang hebat, itu doa saya. Dari kecil cita-citanya sudah saya doakan, sudah saya tompang tangani, saudaraku. Masa depan mereka semua sudah saya serahkan kepada Tuhan. Tidak usah khawatir. Entah mau apa, kalau masalah makan gampang, saudaraku, zaman sekarang. Tidak usah kita khawatir masalah makan. Burung di udara dipelihara. Firman Tuhan berkali-kali berkata kepada kita, jangan kamu khawatir. Burung di udara dipelihara. Gitu, saudaraku. Kalau masalah makan mencari kamu banyak ini, saudaraku. Kalau kita mau saja sebenarnya, tangan kita kan sehat, gampang cari rezeki itu. Ya.
ngegojek gitu kan, bisa. Saya dulu ndak ada duit itu ya, malam-malam saya keluar ngojek saya gitu ya. Ada umpamanya barang-barang bekas, ya kumpulkanlah. Gak apa-apa, nggak usah malu memulung, saudaraku. Di Indomaret itu banyak barang-barang bekas, botol-botol gitu, kumpulin. Saya lakukan itu. Itu ada berapa goni udah terkumpul, saudaraku, 5 goni sekarang. Ya lumayan kan, menambah-nambah ekonomi, apa namanya, menambah-nambah eh, apa namanya, duit pelayanan kan gitu kan. Nah, kalau kita pelayan umpamanya ke gereja gubuk-gubuk umpamanya kan, ada masa iya kita tega masih terima persembahan kasih dari gereja gubuk-gubuk, saudaraku. Seharusnya kan kita bisa memberi kan. Masa iya kita tega lagi terima. Gitu, saudara yang terkasih. Gitu, harus begitu. Iya, masih ada tuh berapa goni. Pas saudara mau lihat hasil mulung saya, biar saya tunjukkan. Itu ada udah terkumpul 3 goni. Lumayan itu, saudaraku, bisa 200.000, 300.000 kan. Kan lumayan, iseng-iseng loh. Nah, kita ngegojek, pajak sekarang kerja, saudaraku. Macam-macam. Ya, apa namanya, rentalkan mobil gitu ya, antar orang. Gitulah jadi Kristen, saudaraku. Kristen tuh harus begitu. Makanya ketika kita menjadi Kristen, kita harus bisa menjadi contoh. Kita harus bisa menjadi teladan bagi orang. Supaya apa? Orang melihat ada Kristus dalam kehidupan kita. Keren ya jadi Kristen ya. Nah, itu, saudaraku. Bangga kita jadi Kristen loh. Oke, menanggapi apa yang disampaikan oleh gambar tersebut, saya mau sampaikan ya. Kalau memang saudara mampu menunjukkan saya murtadin odong-odong, silahkan gitu. Atau gimana? Kita ke kampung saya kan gitu. Silahkan, saya sanggupi. Silahkan ke kuburan opung saya. Silahkan. Atau saudara mau ketemu, pilih ke tempat keluarga saya yang ustadz, ke tempat keluarga saya yang imam masjid, atau ke tempat masjid saya, masjid keluarga saya maksudnya. Nah, situ kita kumpul. Kan gitu. Masih ada masjid keluarga kita, musola kita, saudaraku, dari keluarga. Situ kita kumpul. Kan opung saya itu pembawa siar, saudaraku. Guru nagori, penasehat spiritual daripada pembawa siar agama Islam di Riau. Makamnya masih ada di Siak. Hubungan saya dengan keluarga itu sangat dekat sekali. Mau tanya surat-suratnya lengkap, barang pusakanya sampai surat Arab sekecil ini pun saya punya. Empok opung saya masih ada, terpelihara gitu. Tapi puji Tuhan, saya dulu awalnya saya sendiri yang percaya Tuhan ya. Saya sendiri. Tetapi saya tidak pernah bermusuhan dengan keluarga saya yang tinggal beberapa masih Islam, saudaraku. Saya sendiri akhirnya menyusul mama saya, menyusul adik-adik saya, menyusul adik saya tinggal satu lah yang belum percaya Tuhan ya. Tinggal satu. Paman saya belum, tante-tante saya sudah. Nah, kan gitu. Masih tersimpan walaupun kita sudah hampir 50% lah percaya Tuhan Yesus dari keluarga. Hal-hal yang Islam itu masih tersimpan, nggak kita bakarin karena kita tahu, saudaraku, bagaimana menghormati. Ya, menghormati. Ya kan, orang Islam masih ziarah ke kuburan kita. Iya, masih ziarah. Kan gitu. Jangan cerita yang sedih-sedih, Bang. Saya nggak sedih-sedih sih. Saya sih tidak ini ya, digoreng-goreng mereka mau dipenjarakan, gimana ya. Saya tidak takut gitu. Nggak takut saya sedikit pun. Kenapa saya tidak takut? Ya karena saya mampu membuktikan
apa yang saya sampaikan. Gitu loh saudaraku. Saya mampu. Apa yang saya sampaikan saya mampu buktikan. Itu. Roma 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita siapa akan melawan kita? Ya betul sekali. Nah begitu saudara yang terkasih. Saya dahulunya memang muslim yang taat. Jadi bukan bohong-bohongan. Kenapa saya jadi taat? Kenapa saya jadi taat saudaraku? Karena saya dibully. Saya ini kan orang Batak, merantau ke daerah yang tidak ada orang Bataknya. Dan itu mampu saya buktikan saudaraku. Orang-orang yang menyaksikan itu, yang mengetahui saya masih hidup. Dan saya sangat senang kesaksian saya ini digoreng-goreng oleh channel muslim. Senang saya. Supaya sampai ke teman saya, sampai kepada orang yang membuli saya, sampai ke keluarga saya yang belum bertobat gitu kan. Udah pastilah begitu sampai nanti kesaksian, ini si Jamal Dodi. Kok dibilang ini odong-odong katanya. Kok dibilang ini abal-abal, kan aku kenal ini kan gitu saudaraku. Karena kan sudah pasti orang muslim subscribe channel muslim. Tidak mungkin dong subscribe channel Kristen. Tidak mungkin orang muslim itu subscribe channel Yusuf Manubulu. Kecuali para konten kreator ya. Konten kreator muslim. Nah, kecuali mungkin mereka mau ambil-ambil video cuplik komentari. Nah, kecuali. Tetapi kalau muslim awam tidak akan mungkin subscribe channel Kristen. Nah, caranya gimana saudaraku? Ya punya trik sendiri lah supaya sampai kesaksian itu kemana-mana. Nah, orang Islam pun ambil video kita, dia komentari lah dengan ya bisa saja caci maki, marah-marah gitu ya, penjarakan ini ya, kan gitu saudaraku ya. Macam-macam mereka sampaikan. Suatu saat kan video mereka itu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bisa 10 tahun sampai ke teman-teman kita. Pasti mereka kenal. Siapa di dunia ini yang tidak punya teman? Siapa di dunia ini yang tidak punya kerabat? Siapa di dunia ini yang tidak punya guru? Kalau saudara SD pasti guru-guru SD kenal saudara. Saudara SMP pasti punya guru-guru SMP yang kenal saudara. Apalagi saudara orang yang berprestasi di sekolah. Kayak saya. Kan gitu. Saya berprestasi juga di bidang-bidang agama di sekolah ya. Bukan, jangan digoreng sama muslim. Oh juara MTQ, juara ini ustadz dunia. Bukan, saya nggak pernah ustadz saudaraku. Saya bukan ulama. Gitu loh. Pembawa azan benar, saya memang pembawa azan dulu. Pembawa azan saya dulu saudaraku. Pada masa-masa dahulu. Bawa azan. Jadi guru ngaji saya itu adalah teladan sampai sekarang bagi saya. Sampai sekarang dia adalah tokoh yang saya kagumi saudaraku. Dan saya belum menemukan seorang pembimbing agama seperti guru ngaji saya. Betul. Orang kaya luar biasa saudaraku. Namanya Pak Haji Mardi. Kaya sekali. Tapi sering naik sepeda, sering dibonceng saya diantarkan sekolah saudaraku. Baik sekali Bapak itu. Makanya waktu meninggal Bapak itu saya sedih ya. Nah Bapak itulah dulu yang membantu kita masa-masa kita dibully. Saya kan masa kecil seperti yang saya katakan tadi, sering dibully. Saya sering dibilang Batak makan babi. Nama saya nggak pernah dipanggil saudaraku. Saya sering dipanggil si Batak, si Batak, si Batak. Saya waktu dulu masa kecil ya. Kan kita sudah belajar lah ngaji gitu ya, alif bata saji sampai ke hamzah itu ya saudaraku. Nah kita ngaji, kita pulang ngaji itu dibully, Batak makan babi, Batak makan orang. Saya di sekolah dulu sering dipanggil bukan nama saya, dipanggil si Batak. Makanya teman-teman sekolah saya itu tahu nama saya itu Ucok dan Batak gitu saudaraku. Ucok Batak. Makanya banyak orang mengira saya itu mualaf. Padahal saya bukan mualaf. Saya katakan saya memang Islam dari lahir, nenek moyang saya memang Islam. Gitu.
Panggil si Batak, si Batak, si Batak. Akhirnya itulah yang membuat saya menjadi seorang Islam yang taat, saudaraku. Saya ingin membuktikan bahwa saya Islam, gitu loh. Makanya kalau saudara tahu, saya pernah malu menjadi orang Batak. Malu saya. Karena orang Batak identik dengan Kristen. Saya sempat malu. Saya dikafirkan juga. Kalau saudara Kristen dikafirkan, saya Batak Islam dikafirkan. Bayangkan. Dikafirkan, saudara. Ya sedih sih sebenarnya. Itu yang membuat saya jadi sungguh-sungguh rajin sholat, rajin puasa gitu ya. Kalau saya puasa tertinggal saja, selesai hari raya saya ganti. Saya ganti, saudaraku. Bahkan kalau saya mau tidur itu ya, kata guru agama saya, kalau kita meninggal nanti ya, kalau kita sambil berzikir subhanallah 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 subhanallah, itu kalau kita sampai terngantuk gitu, saudaraku, kita ke surga kata guru agama saya. Itu saya lakukan. Iya. Mau doa bismikallahumma ahya wa amut, saya berdoa. Jarang saya nggak berdoa mau tidur. Sambil berzikir-zikir lagi ke saudaraku. Memang saya nggak tahu apakah itu ada ayatnya atau enggak. Tapi begitu kata guru agama saya, kalau kita berzikir katanya sampai tertidur, mati kita ke surga. Karena pada masa kecil, saya sering dicekokin oleh mama saya dengan buku-buku neraka. Pada tahun 90-an itu ada buku-buku neraka, saudara. Saya nggak tahu sekarang itu ada apa enggak. Itu ada yang dicucuk dari bawah itu, kalau orang berzina tembus ke sini. Ada yang dibakar, ada ngeri-ngeri, saudaraku. Buku neraka itu bergambar-gambar pula itu, saudaraku. Tapi gambarnya hitam putih ya. Bergambar-gambar gitu ya. Nah, itu luar biasa buku-buku neraka. Saya setiap baca itu ketakutan. Dulu pasar di daerah saya ini hari Rabu. Nah, setiap hari Rabu pasar. Tiap pasar mama saya belilah buku-buku itu, saudaraku. Nah, pada masa dahulu kan ada buku Petruk Gareng gitu ya. Nah, banyak orang baca itu. Tapi saya enggak. Mama saya beliin saya buku neraka. Kalau tentang agama mama saya kejam. Kalau kita nggak sholat subuh itu, saudaraku ya. Nah, itu bisa dirotan sama dia. Dulu ada rotan di rumah kita itu kan papan ya. Nah, diselipkanlah di antara tiang-tiang ke papan itu, nah, rotan. Dan wajib mandi pagi sebelum sholat subuh. Wajib mandi pagi. Nah, sholat subuh dulu, saudaraku. Kerja, sholat subuh, baru beres-beres rumah, baru sekolah. Ya, taat, saudaraku. Saya nggak pernah pacaran saking takut agama. Masa sekolah nggak pernah saya pacaran. Nonton video-video aneh-aneh pun nggak pernah. Saking takutnya saya sama Allah Subhanahu Wa Taala, saudaraku. Saya takut sekali masuk neraka dulu. Takut saya, saudaraku. Tapi suatu saat ketika saya lagi sholat asar, selesai saya berdoa, saya tanya kepada Allah, ya Allah, kalau saya mati apakah saya ke surga? Saya berkata begitu dalam hati saya. Tapi tidak ada kepastian gitu dalam hati saya. Pasti masuk surga, pasti. Kok masih kayak ada ragu-ragu, belum pasti gitu dalam hati saya pada masa itu. Iya. Tetapi kalau saya ditanya sekarang, saya yakin. Kalau saya sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan, melakukan firman Tuhan, pasti ada surga. Pasti saya ke surga. Kalau sungguh-sungguh gitu ya. SMP saya enggak ada pacaran, SMA enggak pernah pacaran saya, saudara. Teman saya udah pacaran semua, saya enggak. Bukan berarti enggak ada yang suka. Banyak juga yang suka sama saya dahulu, saudara, walaupun saya tidak tampan-tampan banget ya. Banyak yang suka, karena saya dulu pun udah nyanyi-nyanyi juga di pentas. Karena dari kecil pun saya udah ini ya, udah seni ya. Udah suka seni. Lagu-lagu kata-kata selangit itu udah saya nyanyikan dulu, nyanyi ke depan dulu kan pada SD dulu, SMP mau pulang sekolah itu sebelum lagu gelang si patu gelang, gelang si rama-rama, mari pulang, marilah pulang. Sebelum nyanyi itu kan biasanya dulu begitu kalau pulang sekolah, saudaraku, baris pulang tuh satu gitu ya sambil nyanyi itu. Nah sebelum itu saya dipanggil Jamal Dodi Pasar Ibu nyanyi ke depan. Saya sering itu dapat giliran. Nyanyilah kata-katanya selangit.
itu saudaraku. Engkau lelehkan anak cucumu hanya demi kenikmatan. Yeah. Oh, itu udah saya nyanyikan dulu. Saya suka lagu rock. Zaman dulu lagu-lagu Gigi. Ya. Janjiku takkan ku lepas selamanya. Nah, udah saya nyanyikan. Jadi pada masa-masa itu ya begitu. Udah nyanyi di pentas. Sudah di sekolah udah banyak lah yang suka kan gitu ya. Tapi saya enggak pacaran. Saya takut sekali. Ya Allah, jangan sampai saya mati dalam keadaan zina. Jangan sampai saya mati dalam keadaan tidak berkenan di hadapan Allah gitulah, melakukan dosa gitu ya. Mencuri pun saya dulu, bukan saya bangga saudaraku, saya tidak mau. Saya daripada mencuri mendingan saya cuci mobil gitu. Dulu di dekat rumah saya itu Simpang PTP namanya, di Sungai Pinang itu saudaraku ya. Itu ada dulu sungai. Saya dekat masjid di mana saya dulu sering bawa azan. Namanya Masjid Al-Ikhlas ya. Di depannya itu ada sungai. Daripada saya mencuri lebih bagus saya, bang dicuci mobilnya bang. Itu rumah anak-anak. Udah pintar saya cari duit dulu saudara. Cuci, dapatlah 200 rupiah. Kan lumayan saudaraku. Dapat duit gitu ya. Nah itu yang saya lakukan. Sampai sekarang saya pun begitu. Sampai sekarang saya begitu. Cuci mobil, cuci sepeda motor gitu ya, pulang sekolah pada minta uang jajan sama orang tua, cucilah sepeda motor, cuci sepeda orang. Kalau di tempat kami ini apapun sepeda motornya tetap disebut Honda. Honda Erek King, Honda Vision gitu ya. Nah, dulu di tempat kami namanya cuci Honda saudaraku. Jadi semua namanya Honda sampai sekarang. Honda Mio gitu ya. Apalagi Honda Ninja. Semua Honda namanya kalau daerah saya ini ya. Kalau di Medan itu namanya kereta ya. Kalau bahasa Indonesianya sepeda motor. Kalau daerah saya ini Honda. Bang cuci Hondanya bang. Cucilah. Oh, cucilah Hondanya kan. Cucilah. Berasihan lah sadonya Hondanya tuh. Dapatlah 100 rupiah, 150 rupiah gitu kan, lumayan bisa beli-beli kerupuk Nepo, kerupuk Lado, nah, bisa kenyang, bisa jajan sekolah, bisa beli bakwan, bisa beli lontong saudaraku. Nah itu pada masa-masa kecil ya. Nah, waktu sekolah pun saya ya di SMP 1 Tambang. Gak apa-apa, tanya saja ke sana, nggak takut saya saudaraku, tanya saja. Saya pernah di situ di lingkaran sekolah itu ya, apa namanya, lomba sholat menang, apalagi lomba ceramah menang pada masa itu. Apalagi ya, ada dulu di sekolah-sekolah itu saudaraku lomba-lombaan agama gitu ya. Lomba baca Al-Fatihah menang antar sekolah saja, kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu kan, SMP sampai kelas 3. Dulu nama sekolahnya apa namanya, belum ada kelas 14, kelas 15 kayak sekarang ya. Dulu kelas 1 ya kelas 1 gitu. Paling kalau ada lokal tambahan 11, 12, 13 gitu kan. Kalau kelas 2, 21, 22, 23, 24 gitu. Bukan kayak sekarang kelas 14, kelas 15, kelas 16, bukan gitu saudaraku. Dulu begitu ya kelas 1. Ya, tanding gitu ya. Baca, ya, namanya juga masih anak-anak. Adik-adik saya pun juara-juara juga kalau di masjid itu. Kalau mau Ramadan itu suka dulu di masjid kami itu diperlombakan baca Al-Fatihah gitu ya. Diperlombakan. Juara juga. Ya hadiahnya apa? Hadiahnya anduk gitu. Apalagi saudaraku ya, buku, spidol warna, buku gambar, kaos kaki. Nah, hadiah tertinggi yang pernah saya dapat sepatu lah, sepatu sekolah. Karena sepatu saya dulu robek-robek. Juara saya dapatlah hadiah sepatu. Begitu-begitu saudaraku. Ya begitulah. Dulu di sekolah pun saya ya
di sekolah itu dulu ada musola ya, tempat kami itu ya. Keluar main-main saya sholat zuhur saya bawa sarung, dibully juga saudaraku. Jangan saudara kira di Kristen doang ada bully-bully, di sana pun ada dibully-bully. So ustadz kau katanya, so ulama kau katanya, rajin kita sholat, mau juga ada yang bully-bully, sok soleh kau katanya gitu. Saya dulu ya kalau terjatuh main bola gitu kan, astagfirullahaladzim, dikata-katawain juga walaupun Islam saudaraku. Jangan saudara kira gak diketawain. Onde mak Pak Ustadz katanya. Ngomong astagfirullahaladzim katanya. Oh yang main bola terguling jatuh. Astagfirullahaladzim. Bilang gitu kan. Nah, onde mak Pak Ustadz katanya. Ustadz Pak Ustadz katanya gitu. Akhirnya kadang-kadang kita malu ngucap itu ya saat terjatuh. Mau diejek-ejek gitu saudaraku. Tapi begitu pun dulu saya nggak malu. Itu nggak malu saya saudaraku. Dan saya tidak pernah punya cita-cita sebagai ustadz, tidak pernah. Dan di Kristen pun saya tidak pernah bercita-cita jadi gembala, bikin punya gereja, enggak saudaraku. Ya waktu saya sekolah Alkitab itu ditawarin juga mengembalakan, tapi saya tidak mau, bukan itu visi saya. Mengembalakan, bikin gereja gitu. Jadi ustadz pun saya tidak kepengen gitu. SMA saya sekolah di YAPI, Yayasan Islam, SMK Pelayaran. Dulu orang tua saya kenapa menyekolahkan saya di situ? Supaya saya bisa jadi angkatan ya. Karena keluarga-keluarga dari saya itu banyak angkatan. Tentara gitu ya. Ada yang jenderal juga kan gitu ya pada masa dahulu. Nah bapak saya pengen kali saya supaya kalau nggak polisi TNI gitu. Antara itu. Nah tetapi pada masa itu saya sekolah di SMK Taruna Pelayaran. Tapi itu punya swasta, saudara, punya negeri ya, di Jalan Kamboja, Pekanbaru. Nah, saya sekolah di situ. Disitulah saya dipanggil Tuhan pada masa-masa itu. Dan akhirnya bertobat percaya Tuhan Yesus. Ya banyak saudara. Setelah saya merantau seperti yang saya saksikan bagaimana pengalaman saya bermimpi, saya mengalami Tuhan. Saya minta 3 permintaan, situlah saya ketemu Tuhan Yesus. Permintaan saya itu bukan permintaan gampang, ya, permintaan sesuatu yang tidak mungkin bisa diberikan manusia. Minta baju, minta sepatu, minta sepeda. Banyak yang mengatakan kenapa nggak minta mobil? Entahlah, nggak pernah saya kepikiran minta mobil pada masa itu ya, nggak kepikiran saya saudaraku. Minta rumah nggak kepikiran karena saya masih muda dulu ya, masih 20 tahun lebih lah gitu. Banyak waktu itu yang meminta saya untuk berlayar ya karena tamat supaya nanti bisa kuliah. Nah, tapi saya dulu jurusan nautik. Kalau saudara tahu nautik, teman saya banyak orang teknik. Saya ngambil jurusan nautik di Pelayaran. Tetapi begitu selesai saya tidak tidak langsung cari kerja. Ya teman saya dulu langsung banyak yang ditugaskan. Saya memilih kerja dulu lah. Kerja di salah satu kontrakan Kaltek. Nah, di Riau ini ada dulu namanya kontrakan Kaltek. Keasikan bekerja akhirnya dipanggil oleh Tuhan. Nah, dijamah oleh Tuhan ya melalui mimpi itu. Saya mimpi ketemu ular. Nah, ketemu ular saya dikejar-kejar ular. Saya naik ke atas pohon gitu ya. Saya lihat di pohon itu pun banyak ular. Banyak sekali ular, saudaraku. Saya minta pertolongan. Ya Allah, tolong saya ya Allah. Tolong saya ya Allah. Saya baca juga surat Al-Fatihah. Saya nggak tahu kenapa saya baca surat Al-Fatihah pada masa itu. Bukan surat Yasin ya, surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Saya baca sampai waladhdallin, amin. Ularnya pada nggak lari, saudaraku. Akhirnya saya katakan begini, karena saya pikir saya mati nih, habis gigit ular. Tuhan siapapun tolong saya katakan gitu dalam mimpi itu. Tiba-tiba tangan terulur dari langit, muka bercahaya. Saya nggak tahu siapa dulu itu, saudaraku. Tangan terulur dari langit, muka bercahaya, diangkat saya. Besok mimpinya begitu lagi.
Besok mimpinya begitu lagi. 3 kali mimpi itu berulang-ulang, saudaraku. 3 kali dengan mimpi yang sama, bukan episode, bukan, mimpinya sama. Dikejar ular, terus datang pertolongan lagi, saudaraku. 3 kali. Itu tahun 99 saya bermimpi. Apa ini mimpi ya? Pada tanggal 7 bulan 1, tanggal 7 atau tanggal 6, antara itulah bulan 1, pada saat puasa Ramadan saya ditangkap oleh Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus. Bukan langsung percaya lah, saya meminta 3 permintaan. Maaf saudaraku, mataku agak pedih ya, kelelahan. Pedih mata saya. Pakai kacamata lah saya ya. Supaya, tapi ada lampunya ya. Jelek sekali. Nah, saya katakan kepada seorang anak Tuhan yang bertemu pada masa itu ya, kepada saya, kalau memang Yesus adalah Tuhan, saya mau minta 3 permintaan, saya bilang gitu. Ya, saya diajaklah waktu itu ke Parapat ya, Parapat Danau Toba. Saya diajak ke sana. Disitulah saya uji Tuhan Yesus. Apa benar dia ini Tuhan? Saya pikir gitu ya. Karena heran saya waktu itu melihat di kalender, saya pernah ke rumah orang Kristen. Karena saya dulu rajin memualafkan orang, saudaraku. Dulu teman kerja saya itu udah berapa orang saya mualafkan. Saya masukkan Islam. Benar. Kadang sampai sekarang saya sedih lihat mereka. Karena dulu saya kerja di Sibanga itu ya. Kan kita dulu bikin apa namanya, tanah-tanah perbatasan Kaltek gitu ya. Bikin itu sampai ke pedalaman. Kerja Pak Balok pun kayu saya pernah juga, saudara, kerja kayu. Itu sampai ke kilometer 100 Simpang Sibanga, Kota Duri. Nah, situ. Jadi dulu ada di situ orang Batak 3 orang. Teman saya Kristen enggak pernah ke gereja, kerjanya minum keras, tenggen aja kerjanya, saudaraku. Namanya juga Manda kan, tenggen gitu ya. Nah, saya enggak minum, saya enggak peminum, saudaraku. Saya di tempat Manda itu sholat saya, saudaraku, di hutan-hutan itu. Sholat saya ya. Jam 12 orang makan siang gitu ya. Nah, kan namanya Manda itu kan kita masak sendiri. Nah, saya sempatkan sholat. Kadang-kadang lagi kerja gitu, bentar ya, bentar le, saya sholat dulu ya. Nah, sholat asar, maghrib pun saya sholat juga. Mereka terkesima gitu lihat saya. Kok bisa ada orang Batak kayak kau, katanya. Heran mereka, saudaraku. Rajin kali kau sembahyang. Dulu jarang sih istilah sholat-sholat itu disebut ya. Dulu sering sembahyang gitu ya. Sekarang kata sembahyang itu jarang digunakan. Rajin kali kau sembahyang lah ya, katanya. Dulu saya nggak pintar bahasa Batak, saudaraku. Nggak tahu saya bahasa Batak. Karena saya dengan adik saya itu berbahasa daerah Melayu ini ya. Bukan berbahasa Batak gitu. Nggak pintar saya bahasa Batak. Bahasa Indonesia lah. Rajin kali kau sembahyang lah ya, katanya. Ya leleh, bilang. Nggak ada saya dakwai. Cerita-cerita lah. Cerita-cerita. Nah, yang membuat mereka terkesima itu, saya bilang gini. Jadi Islam itu enak loh, balai, aku bilang. Kenapa? Kita tetap masuk surga. Walaupun kita berdosa, nanti kita masuk neraka, disucikan lagi, masuk surga lagi. Saya bilang, enak kali Islam ya, katanya gitu. Iya, dulu nggak ngerti saya Alkitab, mana tahu saya bahasa Alkitab, saudaraku. Nggak pernah saya menyerang. Saya hanya tunjukkan saya adalah seorang Islam sejati. Itu, saudaraku. Makanya sekarang saya jarang bahas Al-Quran, hampir nggak pernah lah, gitu ya. Dulu pun saya nggak tahu tentang Alkitab, mana tahu baca Alkitab aja saya nggak pernah. Mana pernah saya baca Alkitab, saudara. Tentang Kristen pun saya nggak tahu. Mana Kristen itu gitu ya. Cuman sering saya tengok di film begini-begini. Dulu sering saya ejek-ejek itu, saudaraku. Saya olok-olok yang gini-gini itu sering. Kami hina-hina karena sering lihat di film kan ada begini-begini gitu ya. Nah, kita hina-hina itu, saudaraku.
dengan bahasa-bahasa kotor lah istilahnya. Masa anak-anak namanya juga olok-olokan kan. Ada film-film hantu-hantu itu di film mana ada tuh begini-begini kan. Nah, sekarang saya baru tahu ternyata itu adalah saudara Katolik atau Ortodok ya yang begitu gitu. Dulu saya nggak tahu, saya olok-olok gitu saudara. Nah, akhirnya beberapa orang itu saya sebutlah namanya. Kiranya mereka mendengar video ini, kalau mereka masih mualaf ya. Namanya Joni Saragi, ya, Rudi Yohanes Sutagalung. Bukan Rudi Yohanes sang debater, bukan. Tapi memang itu namanya, Rudi Yohanes Sutagalung. Mudah-mudahan dijamah Tuhan dia, karena saya pernah mualafkan mereka. Nah, ada satu lagi saya lupa namanya ya. Aduh, saya lupa, Marga Sihombing itu saudaraku. Nah, masuk Islam dia. Ada beberapa dulu Simpang Sebang itu, pernah juga di Minas. Saya mualafkan orang saudaraku, masih muda. Teman-teman satu kos gitu ya, masuk Islam. Masuk Islam. Ya saya bilang yang Islam itu enak-enak gitu. Enak. Walaupun kita tetap masuk surga gitu. Nah, mereka kesenangan. Bapak saya itulah yang membuat bapak saya tidak mau dia masuk Kristen. Padahal bapak saya kan mualaf dulunya saudaraku. Dialah paling susah masuk Kristen. Paling berat pikul salib kami dari dia. Dari bapak saya itu. Bapak saya itu keluarganya Kristen. Bapak saya Kristen dulu, nikah sama mama saya. Yang pembawa syiar agama itu ya mama saya. Opung saya dari bapak saya pun akhirnya mualaf. Gitu. Opung saya. Di Kandis kuburannya ada saudaraku. Nah, bapak saya itu Kristen dulu saudaraku. Nah, suatu saat dia dengar apa yang dibilangkan oleh Ustadz. Jadi Islam ini enak Pak katanya. Apa enaknya? Dosa kita tetap diampuni katanya. Selama kita Islam, selama kita tidak kafir katanya, kita tetap masuk surga katanya. Itulah yang sering-sering saya bilang saudara kepada orang-orang dulu ya. Tetap nanti karena kita dari neraka disucikan lagi, masuk surga gitu. Nah setelah saya jadi Kristen saudaraku, ternyata hal begitu ketidakadilannya. Apa surga itu adil begitu saudaraku? Makanya Kristen itu menurut saya pas sekali, bukan agama, tetapi keselamatan untuk semua orang. Makanya Tuhan Yesus tidak pernah membawa agama. Kalau Tuhan membawa agama, maka kita akan menghakimi, akan saling menghina, akan saling mengolok-olok. Maka di Kristen pun akan ada bela agama. Maka kalau tidak seagama dengan kita, oh, neraka. Kita bilang gitu. Pasti begitu saudaraku. Dulu saya bilang ya, hanya orang kafir saja yang masuk neraka. Kafir pasti masuk neraka. Karena dia tidak Islam. Jadi yang ke surga itu hanya Islam. Titik, tidak ada tawar menawar saudaraku. Memang begitu pengetahuan saya dulu. Yang masuk surga itu hanya Islam. Hanya Islam saja penghuni surga. Tidak ada Kristen, Hindu, Buddha. Tidak ada di surga itu saudaraku. GBI, Katolik, Protestan. Tidak ada di surga saya dulu ya. Tidak ada. Begitu. Mau baik pun, mau apapun itu tetap masuk neraka. Gitu. Tetap masuk neraka. Jadi kalau saya dulu ya itu yang membuat saya bangga. Karena bagaimanapun dosa kita. Apalagi dulu guru saya pernah ngomong gini. Kalau kita bangun masjid katanya gitu ya. Maka dosa kita diampuni selama-lamanya. Ya Allah. Suatu saat kalau saya kaya saya mau bangun masjid. Nah, kan gitu ya. Mau bangun masjid. Punya cita-cita juga saya mau bangun masjid saudaraku dulu. Karena mengalir pahala dari masjid itu katanya gitu ya. Saya nggak tahu di mana itu ayatnya, tapi guru agama saya ngomong gitu. Mengalir terus pahala dari masjid itu. Setiap orang sholat di masjid itu pahalanya terus mengalir buat kita. Bayangkan saudaraku. Pahala terus datang kepada kita. Makanya kita jadi masuk surga. Gitu. Pahala datang terus kepada kita gitu ya. Sholat orang pahala datang. Jadi dia dapat pahala juga. Kita pun dapat pahala juga. Memang kalau di agama saya dulu itu pahala-pahala terus saudaraku. Ada pahala ini, pahala ini. Nah, coba kalau nggak ada pahala, belum tentu bisa berbuat baik.
Makanya Kristen itu keren. Nggak ada pahala-pahala di Kristen, saudaraku. Tapi orang Kristen bisa melakukan berbuat baik. Kenapa orang Kristen berbuat baik? Karena dia mengasihi Tuhan. Orang Kristen itu berbuat baik itu cuma satu, karena mengasihi Tuhan, bukan mengharapkan pahala. Jadi kalau nggak ada pahala nggak berbuat baik. Kan gitu ya. Dengan kita berbuat baik, bahwa kita mengasihi Tuhan, menolong sesama, tanpa ada pahala, tanpa ada pamrih. Gitu. Ibadah pun kita nggak ada pahala-pahala. Kenapa kita ibadah? Karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mencintai Tuhan. Makanya kita ibadah, saudara. Bukan mengharapkan pahala. Kalau mengharapkan pahala, maka kita hitung terus. Kali kita ibadah sekian, kali kita ibadah sekian. Sekali berbuat dosa, berkurang pahalanya sekian. Jadi itu aja kerja kita. Sekali berikan ini sekian pahala. Coba kalau nggak ada pahala, ya malas kita. Pasti malas kita ibadah. Pasti malas kita bersedekah. Pasti malas kita berzakat kok nggak ada pahalanya. Itulah saudara. Jadi itu yang saya alami dahulu ya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa, begitu jelas, begitu gamblang, dan begitu clear. Jadi kita mengerti bahwa Bapak Jamal Dodi Pasaribu sungguh-sungguh seorang murtadin dan dari keluarga yang keislamannya taat, bahkan menjadi penyiar agama di tanah Riau. Mari kita terus berdoa buat beliau supaya beliau tetap tabah dalam pelayanannya, tetap tekun, setia, dan menjadi berkat besar bagi banyak orang. Dan saya percaya Tuhan pasti melindungi beliau dalam segala perkara, dalam segala pelayanannya, dan biarlah berkat melimpah terjadi dalam kehidupan beliau bersama keluarganya. Mari teman-teman dan Bapak Ibu semua kita terus berdoa mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang dan tidak pernah undur untuk mengasihi dan berdoa buat mereka. Tetaplah setia, tetaplah percaya, karena Indonesia butuh Yesus. Tuhan memberkati kita semua di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.